Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, seringkali kita mendengarkan atau terdengar kata-kata profesional, ya. Juga kaitannya kita pernah membahas mengenai sukses. Katanya orang yang profesional itu dijamin sukses. Benarkah demikian? Kita akan lihat, ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai professional excellence, ya. Jadi memang ujung-ujungnya kita akan membangun profesionalisme, ya, dalam bidang apapun. Nah, kita mau lihat sebetulnya yang disebut profesional itu apa sih? Apa cukup dia mampu? Artinya dalam hal ini adalah mampu menjalankan apa yang menjadi bidangnya dia. Jadi kalau saya misalnya sebagai ahli pemipaan atau plumber gitu ya, apakah iya saya menjadi disebut sebagai ahli atau profesional kalau saya bisa membuat sistem pemipaan yang bagus untuk sebuah apartemen atau sebuah pabrik atau apapun, ya. Atau kalau saya sebagai seorang lawyer, ya, apa yang disebut dengan lawyer yang profesional? Apakah hanya sekedar hafal semua hukum-hukum ya di Indonesia ini, atau juga dalam hal yang lain? Atau kalau saya sebagai arsitek yang disebut dengan profesional itu seperti apa, ya. Jadi profesionalisme ini sebetulnya suatu hal yang sangat umum dan kita ingin tahu sebetulnya apa sih profesionalisme, ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut, saya ingin memulai, ya, dengan suatu hal yang pernah saya bahas sebelumnya, ya, dan ini akan saya ulang-ulang terus, ya, bahwa untuk sukses kita perlu habits, ya. Tentu kita harus profesional, ya, tapi nanti profesional itu bagiannya di mana. Yang disebut dengan siklus ini, ya, terdiri dari 4 kebiasaan, ya, kita sudah pernah bahas cukup tuntas dalam video yang juga durasinya sekitar 18 atau 20 menit gitu. Dan kita mendapatkan ada 4 itu, yaitu dimulai dengan doa, kemudian usaha, tawakal, dan terakhir mengucapkan alhamdulillah. Ya, inilah kiat sukses itu seperti ini. Definisi sukses seperti apa dan sebagainya itu semua ada di video yang lainnya mengenai The 4 Habits for Success. Silakan ada di channel ini juga. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai professional excellence. Ini semua adalah basisnya dari sebuah buku yang ditulis di tahun 2009 oleh William Sheeman. Ya, William Sheeman ini membuat buku yang menarik sekali. Judulnya adalah Reinventing Talent Management. Yang saya merasa tertarik adalah pertama mengenai filosofinya, dan yang kedua apa itu isinya. Ya, filosofinya dia bilang gini, kalau di bisnis kita selalu biasa dengan istilah-istilah yang sifatnya selalu orientasinya finansial. Seringkali, bukan selalu, ya. Walaupun kemudian ada balance scorecard yang memasukkan customer, yang memasukkan proses dan sebagainya, ya. Tapi inti-intinya memang ukurannya seringkali dikaitkan dengan finansial, ya, return on equity, kemudian shareholder equity, economic value added, ya, semua yang sifatnya finansial. Bahkan market capitalization juga diukurnya dalam rupiah atau dolar value, ya. Jadi artinya semuanya rupiah. Nah, kemudian apa ukurannya untuk manusia, ya, atau people, ya. Padahal katanya people adalah most important asset of the company, ya. Terus mengukurnya gimana, ya? Yang disebut people yang bagus itu seperti apa? Nah, dia menyajikan panjang lebar di dalam buku ini, ya, saya sudah pelajari dan saya sudah praktekkan di beberapa klien saya yang disebut dengan people equity. Ya, jadi instead of financial equity, we have to take care of people equity juga. Ya, jadi artinya kalau kita memang perusahaan yang peduli kepada human capital atau people development, ya kita harusnya lihatnya people equity gitu, tidak hanya financial equity. Nah, people equity menurut dia dibangun dari 3 komponen utama.
Ya, kalau saya nyebutnya pilar, ya pilar utama, ya. Pilar pertama adalah alignment, ya, yaitu seberapa align, ya, seseorang atau perusahaan itu, ya, dalam meraih tujuannya. Ya, kemudian yang kedua adalah pilar capabilities, kemampuan, ya. Apakah perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memadai untuk sukses, ya. Sekali lagi ini kata-kata sukses keluar lagi gitu. Karena memang sukses itu selalu diinginkan setiap orang dan perusahaan. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pilar engagement, yaitu seberapa committed, seberapa komitmen perusahaan itu menjalankan apa yang mereka menjadi tujuan, dan kemampuan mereka apakah digunakan sebaik mungkin. Itu ditunjukkan dengan komitmen yang dalam pilar ini masuk dalam engagement. Nah, masing-masing dari pilar ini ada 3 unsur atau komponen atau apapun namanya yang menarik untuk kita cermati, yaitu pada saat kita membicarakan alignment, di situ ada komponen goals-nya apa, ya, maksudnya yang mau dituju apa, visinya apa, misinya apa, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah values. Values ini di sini adalah nilai-nilai dasar yang diyakini oleh perusahaan sebagai suatu hal yang tidak bisa dilewatkan begitu saja dan membuat pencapaian visi, misi, dan goals-nya itu tercapai karena mereka melakukan values ini. Misalnya contohnya customer focus atau customer excellence, ya, atau ada lagi caring misalnya kayak gitu, atau agility, ya, macam tergantung perusahaan itu punya filosofi atau values seperti apa. Dan yang terakhir, values maupun goals itu juga dikaitkan dengan customer, ada fit nggak antara itu. Makanya disebutnya alignment. Jadi di sini adalah pilar pertama ini adalah keselarasan antara tujuan perusahaan, nilai-nilai yang dianut dengan tujuan dan harapan yang diinginkan oleh customer-nya. Ya, jadi ini adalah pilar pertama. Pilar kedua adalah capabilities, yaitu kemampuan perusahaan itu dalam hal apa? 3 hal, yaitu dalam hal kompetensi dari perusahaan itu, ya, kompetensi orang-orangnya, kemudian kemampuan untuk mengelola informasi, dan juga resources atau sumber daya. Jadi 3 unsur ini menjadi unsur yang penting dalam capabilities atau kemampuan. Dan pilar terakhir yang tidak kalah penting adalah engagement. Nah, engagement ini lebih kepada, kalau saya menyebutnya ini adalah bagaimana semangat kita atau mungkin perusahaan itu bisa merealisasikan tujuannya, ya. Jadi seberapa committed, ya. Pertama ada yang disebut dengan satisfier, seberapa puas karyawan yang bekerja di situ. Kemudian atas kepuasan itu komitmen apa yang ditunjukkan oleh karyawan untuk bisa menjalankan rencana-rencananya sehingga tujuan tercapai. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah advocacy. Advocacy itu adalah seberapa semangat orang-orang itu menceritakan ke orang lain. Jadi advokasi itu adalah menceritakan tentang perusahaan atau bisnis perusahaan itu kepada orang lain. Ya, nah 3 hal ini yang melandasi, dan menurut saya ini sangat terkait dengan individu masing-masing. Ya, makanya selanjutnya adalah apa kaitannya dengan capabilities kita atau kita sebagai orang yang sedang membangun profesionalisme. Jadi building your strengths. Jadi bagaimana kita membangun kekuatan kita. Pertama, kita harus bisa melihat dari pilar alignment misalnya, ya. Di situ ada exercise. Nanti Anda yang melakukan exercise Anda sendiri, pertama Anda harus merenungkan apa tujuan Anda, ya. Apakah tujuan Anda itu juga fit dengan tujuan perusahaan atau bisnis Anda, ya. Karena kalau ini nggak fit, juga akan sulit untuk Anda maju. Kemudian yang kedua, apa tata nilai atau prinsip yang saya yakini, ya. Anda buat skor 1 sampai 5 gitu. Kemudian yang terakhir juga apa tujuan dan nilai-nilai customer saya, ya. Nah, maksud saya skor di sini adalah skor akhir setelah Anda melakukan perenungan ini, ya. Bagaimana Anda melakukan keselarasan antara tujuan, nilai-nilai Anda dengan nilai-nilai perusahaan dan juga dengan customer Anda, ya. Nah, artinya Anda harus tahu nih customer Anda itu siapa. Ya, jadi ini penting sekali.
Selaraskah Anda? Ya, itu Anda beri skor antara 1 sampai dengan 5. Kemudian exercise kedua adalah Anda harus juga bisa menyebutkan secara spesifik keterampilan Anda apa, kompetensi Anda apa, Anda secara individu. Ya, oh saya adalah engineer, production engineer, project engineer. Ya, oh saya adalah arsitek. Ya, saya adalah seorang engineer, seorang arsitek, gitu ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah apa saya mampu mengelola informasi, ya. Dan yang terakhir adalah apa saya memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Nah, kemudian Anda membuat di situ skor antara 1 sampai dengan 5, ya. Apakah skor Anda sudah cukup baik, misalkan 4 atau 5, ya. 5 itu sudah sempurna sekali, dan ini merupakan perenungan bagi Anda untuk selanjutnya membangun profesionalisme itu. Kemudian yang terakhir adalah pilar engagement. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan saya sering menggunakan istilah semangat. Seberapa semangat sih kita, ya. Dan orang yang semangat itu harus didasari dengan suatu kepuasan, ya. Seberapa puaskah Anda di perusahaan itu, atau seberapa puas Anda dengan bisnis Anda, atau seberapa puas dengan perusahaan Anda dan apa istilahnya bisnis Anda sendiri. Dan yang kedelapan, sebetulnya ini 1, 2, 3 tadi merujuk dari yang pertama. Apa komitmen Anda? Ya, oh komitmen saya bekerja all out, misalnya tidak mengenal waktu, Sabtu dan Ahad pun Anda bekerja, ya. Kemudian yang terakhir adalah apa yang saya katakan ke orang lain. Jadi apakah Anda selalu mengatakan mengenai pekerjaan Anda, perusahaan Anda, bisnis Anda kepada orang lain yang menunjukkan bahwa Anda itu semangat sekali terhadap perusahaan itu atau terhadap bisnis Anda sendiri kalau ini merupakan bisnis Anda pribadi. Nah, inilah yang melandasi bahwa Anda perlu membuat scoring, ya. Nah, scoring ini sifatnya tidak numerical, ya, artinya Anda maknai bahwa angka-angka itu menunjukkan bahwa Anda sudah cukup atau sudah cukup lebih dari cukup atau sudah sangat bagus, ya. Itu sangat kualitatif. Jadi ini angka-angka yang membangun ini. Nah, kita kembalikan ke sini, ya, karena sebetulnya personal excellence atau professional excellence yang kita bangun merupakan suatu hal pengalian, ya. Artinya sekali lagi ini bukan berarti Anda nanti harus mengkalikan kalau alignment Anda hanya 3, capabilities 4, kemudian engagement 3, berarti 3 kali 4 kali 3, hasilnya berapa? Boleh saja sih, cuman yang pengen kita bahas di sini adalah maknanya, makna dari apa yang disebut dengan pengalian ini apa? Karena kalau misalkan alignment Anda 0, maka Anda nggak punya professional excellence sama sekali. Atau capabilities Anda 0, ya pokoknya salah satu dari 3 pilar ini ada yang 0, berarti Anda nggak profesional. Ya. Atau Anda hanya memiliki 1 di alignment. Kemudian capabilities ada 5. Ya. Engagement ada 1 lagi. Ya. In total Anda hanya punya 5. Gitu ya, secara angka. Nah ini Anda lakukan exercise sendiri, dan sekali lagi, ini tidak ada salah atau benar, karena ini hasilnya semua adalah untuk Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi ini sebagai suatu ukuran, oh saya itu ternyata perfect nih. Perfect itu adalah professional excellence saya paling top nih. 5 kali 5 kali 5, 125. Ya, luar biasa. Ya. Tapi sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Nah, ini kalau kita rumuskan, menjadi enak nih singkatannya, ya. Professional excellence equals to A times C times E. Kalau disingkat keren banget. PEACE, ya. Jadi seberapa peace Anda, ya. Peace adalah professional excellence sama dengan alignment dikalikan capabilities dikalikan engagement, ya. Dengan nilai total 125. Sekali lagi itu hanya nilai numerik yang perlu Anda maknai sendiri, bukan berarti nanti Anda akan bandingkan dengan orang lain, ya. Nah, ini beberapa opsi, ya. Kalau Anda memiliki alignment top, kemudian capabilities top, engagement top, Anda bisa disebut sebagai orang yang memiliki talent yang optimal, ya. Karena Anda 5 semua. Bahkan menurut saya ini sudah sempurna, ya. Tapi kalau Anda hanya memiliki
engagement aja yang bagus, kemudian yang lain jeblok, ya, misalkan alignment sama capabilities hanya satu, capability satu, alignment satu. Jadi Anda punya semangat tinggi, ya, di sini disebutnya misguided enthusiasm. Jadi antusias tapi sebetulnya tanpa arah, ya. Anda tidak memiliki kemampuan apa-apa dan tidak memiliki tujuan mungkin, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategic disconnect, ya. Artinya seberapa Anda ini sebetulnya Anda itu memiliki capabilities, jadi Anda mungkin ahli di bidang tertentu, ya, semangat, tapi nggak tahu tujuan perusahaan mau kemana. Ya, ini juga bahaya. Kemudian yang keempat adalah under equip, di mana Anda memiliki tujuan yang jelas, punya semangat jelas, tapi tidak memiliki kemampuan. Atau Anda tidak memiliki semangat, tapi memiliki tujuan dan kemampuan, ya, sehingga Anda disebut sebagai disengaged, ya, tidak bersemangat, ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah hanya memiliki alignment aja, dia berarti tidak memiliki kemauan, ya, ini malas kerja, ya. Dan yang selanjutnya adalah hanya memiliki capabilities, jadi menjadi talent yang wasted, yang tidak berguna, ya, laskar tak berguna. Yang terakhir adalah yang paling high risk, Anda sudah tidak memiliki alignment, tidak memiliki capabilities, tidak memiliki engagement, semuanya nilai 1, jadi dari total 125 Anda juga hanya memiliki nilai 1, ya. Ini harus kita hindari, ya. Nah, demikian, jadi PIS ini menurut saya sangat penting untuk mengukur diri kita, seberapa jauh kita bisa dikatakan profesional, ya. Dan ini sekali lagi definisi profesional ini untuk mengukur Anda. Nah, kalau Anda ingin melihat yang namanya true professionalism itu, silakan baca buku juga, buku cukup klasik, kalau nggak salah tahun 90, ya, karangan David Maister, judulnya adalah True Professionalism. Ya, di situ dia mendefinisikan bahwa Anda nggak bisa klaim diri Anda sebagai profesional kalau orang lain tidak mengatakan Anda profesional. Ya, nah silakan Anda lihat dari segi alignment, dari segi capabilities dan segi engagement mana yang Anda perlu diperbaiki. Ya, demikian semoga bermanfaat. Ya, topik lebih lanjutnya lagi kita bisa bahas dalam diskusi selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.